Sandy Walsh jadi diaspora kesekian yang dipanggil pulang oleh Persib Bandung. Sekedar hype atau memang kebutuhan taktik? Mari kita bahas. Di tengah ramainya isu, apakah hal yang positif atau justru sebaliknya ketika pemain diaspora bermain di Liga 1, Persib Bandung tidak henti-hentinya terus mendatangkan pemain diaspora gitu ya. Karena memang secara regulasi mereka terhitung sebagai pemain lokal gitu. Tapi kita tidak akan ikut berdebat di sisi itu gitu ya. Seperti khasnya channel ini, kita akan membahasnya dari sisi teknisnya gitu. Kira-kira apa nih yang membuat Persib Bandung khususnya mendatangkan Sandy Walsh? Di video kali ini akan kita analisa Sandy Walsh secara pemain dan apakah memang dia masuk ke sistemnya Persib Bandung. Buat teman-teman yang suka dengan video analisa berdasarkan data, boleh di-subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, Sandy Walsh musim kemarin bermain di Buriram United di Liga Thailand gitu ya. Kalau kita definisikan bisa dibilang dia adalah seorang defender yang pertama jelas dia versatile gitu ya, bisa dimainkan di back kanan, di back kiri, back tengah gitu ya. Selain itu dia juga adalah tipikal seorang back yang modern yang tidak hanya fokus di bertahan gitu ya, tapi justru salah satu keunggulannya adalah bagaimana sisi attackingnya dia yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah tim gitu. Kita bahas lebih detail. Yang pertama adalah tactical disiplin yang menjadi keunggulan utama dari Sandy Walsh gitu ya. Di gambar ini terlihat ada dua buah heatmap gitu ya, heatmap dari Thai League 1 dan juga di ACL Elite. Di sini bagaimana terlihat perbedaannya gitu ya. Kalau di Thai League karena dia bermain di Buriram, mungkin Buriram juga sangat dominan gitu ya di Liga Thailand. Di sini terlihat bagaimana area dari Sandy Walsh itu lebih banyak setengah lapangan ke depan gitu ya. Jadi lebih banyak beroperasi di sisi lawan justru gitu ya. Karena itu tadi dominasi dari Buriram. Sedangkan di ACL Elite nih yang Buriram cenderung mendapatkan lawan-lawan yang lebih sulit. Bahkan mungkin Buriram bukan menjadi unggulan gitu ya di turnamen ini. Itu Sandy Walsh lebih banyak beroperasi di pertahanan sendiri gitu ya, kelihatan sama-sama di sisi kanan gitu ya, karena memang di musim kemarin Sandy Walsh lebih banyak digunakan sebagai bek kanan gitu ya. Nah di sini kelihatan dengan dua heatmap ini bagaimana pemahaman taktik, pemahaman posisi dari Sandy Walsh itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi dia tahu kapan harus lebih banyak bertahan dan kapan saatnya bisa menyerang gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana kepintaran dari Sandy Walsh dari sisi pemahaman taktik dan juga dari positioning gitu ya. Lalu yang kedua dari sisi defensifnya, Sandy Walsh itu lebih mengutamakan pembacaan permainan, lebih mengutamakan positioning yang bagus gitu ya, ketimbang melakukan aksi defensif yang agresif. Seperti terlihat dalam satu contoh video ini, di mana ketika itu bagaimana Melbourne City mau menciptakan space di sisinya Sandy Walsh gitu ya, dengan satu pemain yang dimarking oleh Sandy Walsh gitu ya, melakukan pergerakan ke tengah gitu, jadi menjauhi area Sandy Walsh gitu ya. Kalau Sandy Walsh-nya tidak paham posisi gitu ya, itu mungkin dia akan mengikuti pemain tersebut sehingga ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang sayap kirinya lawan gitu ya. Selain itu dalam duel 1 lawan 1 juga Sandy Walsh cukup baik ya dalam melihat movementnya lawan, sehingga dia tahu nih timing yang pas kapan untuk segera melakukan intercept atau tackle gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemampuan dia dalam memenangkan bola di attacking third, artinya di daerah pertahanan lawan gitu ya. Dia juga tahu nih kapan harus melakukan pressing yang agresif ke depan gitu ya, kapan harus tetap stay di belakang gitu. Dan ketika dia memutuskan untuk melakukan pressing ke depan, itu juga dia kecenderungannya memang bisa mendapatkan bola sehingga serangan bisa dimulai lebih dekat ke gawang lawan gitu. Jadi memang secara defensif ini Sandy Walsh juga cukup kuat gitu ya. Jadi memang pasti dia akan memberikan upgrade yang masif nih untuk sisi kanan pertahanannya Persib Bandung gitu ya. Namun justru yang menjadi hal paling menarik dari Sandy Walsh yang saya perhatikan gitu ya, justru adalah dari sisi attacking threat-nya gitu. Bagaimana Sandy Walsh itu ya tadi ya, dia pemain yang pintar gitu ya, dan di area attacking pun dia cukup pandai dalam melakukan overlap maupun underlap. Seringnya dia banyak melakukan underlap. Underlap itu artinya dia lebih banyak masuk ke area half space gitu ya. Dan di beberapa momen kelihatan bagaimana Sandy Walsh itu bisa masuk ke dalam kotak penalti dalam momen yang tepat gitu. Jadi dia bisa masuk ke kotak penalti tanpa penjagaan lawan. Karena lawan nggak ngira nih Sandy Walsh bisa masuk sampai ke kotak penalti gitu. Dan itu
Di Thai League kemarin juga ada beberapa peluang didapatkan oleh Sandy Walsh. Bahkan Sandy Walsh bisa menciptakan 2 gol di Thai League 1 kemarin gitu ya. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang back sayap gitu. Selain itu variasinya dia juga cukup cakap untuk bisa melakukan overlap. Dia memanfaatkan kelebaran gitu ya, walaupun lagi-lagi tidak mengandalkan kecepatannya dia. Dia sengaja untuk ada di kelebaran gitu ya, untuk stretch atau untuk merenggangkan pertahanannya lawan. Selain itu dia juga menjadi opsi penyerangan Buriram gitu ya, untuk bisa melakukan crossing ke kotak penalti. Jadi memang secara penyerangan pasti akan menjadi tambahan yang sangat luar biasa juga untuk Persib gitu ya, karena seperti kita ketahui di musim kemarin salah satu kelemahannya Persib adalah di sisi bek kanan, dan yang saya perhatikan adalah bagaimana Kakang Rudianto atau Robi Darwis gitu ya, seringnya Kakang lah yang ada di situ, kurang berani nih dalam melakukan serangan. Bisa juga karena secara instruksi juga gitu ya, karena tim pelatih tidak mau mengambil resiko ketika Kakangnya maju terlambat mundur, atau mungkin tim pelatih juga punya kalkulasi gitu ya, kalaupun Kakang maju sampai ke depan mungkin sisi penyerangannya tidak cukup bagus gitu ya, sehingga kecenderungannya Kakang lebih seringnya gitu ya tidak membantu penyerangan di sisi kanan. Nah, dengan hadirnya Sandy Walsh gitu ya, dengan dia bisa melakukan crossing, dia juga lebih seringnya masuk ke kotak penalti, menambah jumlah pemain di kotak penalti gitu ya, apalagi juga postur tubuhnya cukup tinggi ya, 183 cm, itu bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat bagus untuk Persib di sisi serangan. Selain itu, data statistik juga menunjukkan bagaimana pada parameter attacking per 90 gitu ya, Sandy Walsh dibandingkan dengan fullback yang lain di Liga 1 itu sangat unggul. Bisa dilihat parameter attackingnya itu hijau semua gitu ya, dari sisi jumlah gol, expected goals gitu ya, dan lain-lainnya itu hijau semua. Dan yang menarik juga adalah touch in opposition box gitu ya, 2,07 per 90, itu termasuk yang sangat tinggi di Thai League kemarin. Itu menunjukkan bagaimana Sandy Walsh itu sangat sering gitu untuk masuk ke kotak penalti untuk menerima umpan. Namun Sandy Walsh juga tentu pasti punya kelemahan gitu ya, karena tidak ada pemain yang perfect gitu ya. Terutama dari Sandy Walsh ini adalah dari sisi kecepatan, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana dia melakukan track back setelah dia melakukan underlap ataupun overlap gitu ya, atau bahkan ya memang dalam dia menutup area-area di mana ketika Persib harus berhadapan dengan penyerang yang cepat gitu ya. Di satu momen ini kelihatan bagaimana ketika Buriram melawan Melbourne City, ada satu momen di mana Sandy Walsh-nya terlambat nih dalam menutup sisi kanan pertahanan Buriram gitu ya. Hal itu menyebabkan ada satu area kosong gitu ya, yang pemain Melbourne-nya menjadi tidak terkawal. Untung saja tidak ada crossing yang berbahaya ke area tersebut, sehingga kesalahan dari Sandy Walsh termaafkan gitu ya. Lalu yang kedua, data juga menunjukkan bagaimana dari sisi statistik duelnya Sandy Walsh juga tidak terlalu istimewa di Thai League 1 kemarin gitu ya. Jadi ketika dalam melakukan agresif duel mungkin Sandy Walsh tidak selalu menang gitu ya. Tapi memang cara bermain dia mengandalkan positioning dan juga pembacaan permainan gitu ya. Di satu sisi ada kalanya juga ketika memang harus agresif. Nah di situ sisi lemahnya dari Sandy Walsh gitu ya. Dan yang terakhir memang ini nggak terlalu jelek-jelek banget gitu ya. Sebenarnya dari sisi crossing pun itu tidak menjadi atribut utama dari Sandy Walsh gitu ya. Apalagi crossing yang float header gitu ya, yang bola-bola tinggi mengincar kepala gitu ya. Kecenderungannya dari video-video yang saya lihat itu Sandy Walsh lebih banyak melakukan cutback gitu ya, atau crossing yang mendatar gitu sebenarnya. Ini juga bisa dilihat dari data di Thai League kemarin gitu ya, dari sisi crossing maupun successful crossesnya juga tidak terlalu bagus, hanya 25%, yaitu rata-rata aja lah untuk fullback yang ada di Thai League. Gitu. Lalu seperti apa nih kedatangan Sandy Walsh untuk Persib Bandung gitu ya? Yang jelas menurut pendapat saya pasti ini akan menjadi upgrade yang signifikan gitu ya untuk Persib Bandung, di mana musim kemarin sisi kanan itu ya karena aturan regulasi juga gitu ya, banyak diisi oleh Kakang Rudianto. Nah sekarang bisa diisi oleh Sandy Walsh, apalagi karena kuota U23-nya juga sudah dihapuskan gitu ya peraturannya gitu. Yang pertama jelas Sandy Walsh menawarkan versatilitas, dia bisa dimainkan di beberapa posisi gitu ya. Dan kalau kita lihat tren dari pemain-pemain barunya Persib Bandung gitu ya, yang dicari itu memang adalah pemain yang bisa dimainkan di beberapa posisi gitu ya, karena itu tadi Persib harus main di banyak posisi, tapi kalau misalkan terlalu banyak pemain juga akan sulit untuk keharmonisan tim gitu ya. Jadi memang dicari pemain yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Sandy Walsh memenuhi hal tersebut gitu ya, dia bisa dimainkan di bek kanan, bek kiri, bek tengah bahkan gitu ya.
atau juga bisa di right midfielder gitu. Namun yang paling signifikan untuk Persib Bandung jelas adalah dari sisi attacking attributes-nya Sandy Walsh gitu ya. Di musim kemarin sebenarnya idealnya Persib itu ingin bermain ketika menyerang gitu ya dengan skema 3-1-6. 3 di belakangnya itu adalah 2 center back yang melebar, lalu ada 1 gelandang bertahan yang mundur ke tengah gitu ya, biasa diisi oleh Mark Locke. Lalu ada 1 gelandang yang lain gitu ya yang mengisi 1 posisi di tengah, dan 6 pemain ada di depan. Dengan 2 fullbacknya Persib itu harapannya itu dua-duanya bisa menyerang gitu ya, sehingga variasi serangannya Persib bisa jadi banyak gitu. Kalau mau nyerang dari sisi sayap bisa melakukan overload, bisa melakukan third man running gitu ya. Kalau mau ke progresi lewat tengah juga ada banyak opsi umpan di antar lini gitu ya. Nah, namun di musim kemarin kalau di sisi kiri sih Eliano gitu ya udah bisa melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimana dia sering menyerang half space juga gitu ya. Namun di sisi kanan memang di musim kemarin terasa banget nih ketika diisi oleh Kakang Rudianto itu menjadi sangat kurang dari sisi attackingnya, sehingga terkadang pemain di sayap kanan entah itu Barros atau Berginho gitu ya terkadang terisolir sendiri gitu ya. Contoh paling nyatanya adalah ketika pertandingan melawan Bayangkara ketika away gitu ya. Di babak pertama ketika diisi oleh Robby Darwish gitu ya, penyerangannya Persib itu di sisi kanan kecenderungannya Berginho terisolasi sendiri gitu. Tapi ketika di babak kedua Robby Darwish diganti oleh Frans Putros, itu serangan Persib menjadi lebih hidup gitu ya. Dari sisi kanannya ada opsi kombinasi Putros dan Berginho gitu ya, dari sisi kiri juga ada opsi lagi. Nah, dengan kedatangannya Sandy Walsh jelas upgrade yang sangat luar biasa nih untuk Persib Bandung gitu ya. Bagaimana Sandy Walsh gitu bisa melakukan serangan, baik itu dia ada di kelebaran untuk melakukan crossing gitu ya, atau yang lebih fasih lagi nih untuk Sandy Walsh adalah dimana dia masuk ke kotak penalti untuk bisa menyambut umpan gitu ya. Dia juga punya finishing yang cukup bagus lah gitu ya. Itu akan bisa menjawab salah satu permasalahan Persib di sisi attacking gitu ya. Seperti sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, bagaimana di musim kemarin itu Persib yang bermain sangat kolektif gitu ya. Namun secara efektivitas setiap posisi dalam menciptakan gol gitu ya, yang positif hanya center back aja. Semua posisi itu negatif gitu ya. Termasuk juga posisi right back dan left back. Bahkan kalau kita perhatikan gitu ya, di musim kemarin 2 posisi yang tidak bisa mencetak gol selain kiper ya, itu adalah right back dan left back. Jadi memang di musim kemarin ketika Eliano gitu ya bisa masuk penetrasi ke kotak penalti, tapi finishingnya tidak cukup bagus gitu ya. Kalau kita lihat lagi per pemainnya gitu ya, yang pernah dimainkan di posisi right back dan left back, data-datanya kurang lebih seperti ini. Memang yang paling menonjol adalah Eliano gitu ya. Dia bisa menciptakan 11 tendangan, 5 yang on target, dan punya 0,71 XG. Namun tidak ada yang tercipta gol. Nggak cuma Eliano ya, semua pemain yang dimainkan di posisi right back maupun left back tidak menciptakan gol di Liga 1 gitu ya. Kalau di ACL tuh kalau nggak salah Frans Putros masih mencetak gol gitu. Nah, hal ini yang akan bisa ditambahkan oleh Sandy Walsh gitu ya. Kalau kita lihat data Sandy Walsh di musim kemarin kurang lebih sama nih shotsnya kayak Eliano gitu ya. Dia punya 13 shots, tadi Eliano ada 11 gitu ya. Nah, tapi untuk Sandy Walsh dari 13 shots ini menciptakan XG 1,64. Jadi kalau kita lihat datanya yang tadi gitu ya, Eliano itu 11 shots, XG-nya 0,71. Di sini Sandy Walsh 13 shots 1,64. Jadi XG per shotsnya itu cukup tinggi. Artinya peluang-peluang yang didapatkan oleh Sandy Walsh itu lebih berbahaya ketimbang Eliano. Nah, itu juga kelihatan nih dari shot map-nya Sandy Walsh gitu ya. Bisa dilihat bagaimana peluang-peluangnya Sandy Walsh itu tercipta di area kotak penalti, bahkan di tengah gitu ya banyaknya gitu ya. Dari 13 tendangan tersebut 12 tendangannya dari dalam kotak penalti. Artinya memang Sandy Walsh itu tipikal back sayap yang sering masuk ke kotak penalti gitu ya. Jadi dapat peluangnya itu di dalam kotak penalti, bukan dari tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan peluang-peluang secara nilai gitu ya, XG per shots-nya itu peluang-peluang yang didapatkan oleh Sandy Walsh itu cukup berbahaya gitu. Nah, dan dari 13 shots dan 1,64 XG tadi, Sandy Walsh berhasil menciptakan 2 gol. Dan yang terakhir, Sandy Walsh juga bisa memberikan winning mentality, tambahan winning mentality untuk Persib Bandung, khususnya ketika kita berbicara di level Asia atau ASEAN gitu ya. Di musim kemarin dia bersama Buriram juara nih di Shopee Cup gitu ya. Kalau di level Asianya dia bersama Buriram itu juga melangkah cukup jauh bersama dengan Buriram gitu ya. Jadi ini jadi tambahan mentalitas yang lebih bagus lagi untuk Persib Bandung gitu ya. Nggak cuma di Liga 1 tapi juga ketika bermain di Asia atau ASEAN, Persibnya bisa punya mentalitas yang lebih unggul lagi gitu ya. Seperti kita ketahui di musim kemarin Persib tersingkir sama Ratchaburi
Yang kalau menurut saya memang lebih banyak faktor pengalaman atau juga mentalitas gitu ya, bagaimana Persib kalahnya kan di leg 1 sama Ratchaburi kalah 3-0 ya, yang membuat Persib sulit untuk mengejar di leg kedua. Nah, di leg pertama kenapa bisa kalah 3-0 gitu ya? Bisa jadi juga memang ditentukan dari sisi experience, dari sisi mentality juga gitu ya, yang banyak pemain Persib belum terbiasa bermain di knockout kompetisi gitu ya. Nah, dengan adanya Sandy Walsh itu bisa menularkan mentality dan experience yang dibutuhkan oleh Persib untuk bisa melangkah jauh tidak cuma di Liga 1 tapi juga di ASEAN dan Asian Competition. Jadi kesimpulannya, kalau pertanyaan di awal tadi gitu ya, kedatangannya Sandy Walsh ini itu sekedar hype aja atau memang ada kebutuhan taktik juga. Dan di video ini sudah saya bahas memang kenapa Persib mendatangkan Sandy Walsh, karena memang Persib punya masalah di sisi itu gitu ya, dan Sandy Walsh bisa menjawab hal tersebut gitu ya. Persib kurangnya di kemarin di sisi bek kanan, kurangnya secara defensif atau attacking nih. Defensif sebenarnya nggak terlalu jelek banget sebenarnya Kakang Rudianto itu, tapi dari sisi attackingnya itu yang Kakang sangat kurang lah ya kalau menurut pendapat pribadi saya gitu ya. Nah, itu yang bisa dijawab oleh Sandy Walsh, karena memang Sandy Walsh tipikalnya fullback yang cakap juga nih dalam melakukan serangan gitu. Memang dia bukan fullback yang cepat gitu ya kayak Cak Sambunya Borneo gitu ya. Karena memang bukan atribut itu yang menjadi keunggulan dari Sandy Walsh, tapi adalah kemampuan dia dalam membaca permainan, kemampuan dia dalam melakukan positioning yang bagus gitu ya. Hal itu yang menjadi modal utama yang bisa diberikan oleh Sandy Walsh untuk Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau saya lihat memang perekrutannya Persib Bandung dari musim ke musim gitu ya, terutama di musim ini itu berdasarkan kebutuhan taktik, bukan semata-mata karena oh si ini pemain abroad nih kontraknya tidak diperpanjang, udah ambil aja, nggak tahu nanti di sininya dipakai di mana gitu ya. Tapi kelihatan kalau saya lihat dari pola perekrutannya gitu ya, Sandy Walsh ini memang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk mengatasi permasalahan Persib Bandung di musim kemarin. Nah, itu sekian untuk video kali ini gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah cukup puas nih dengan kedatangan Sandy Walsh? Dan apakah memang benar kebutuhan taktik atau teman-teman punya pendapatnya tersendiri? Boleh komen di kolom komentar, kita diskusi. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih.